Karena itulah sesuatu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Setelah saya berdoa kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan, sesuatu yang sekecil apapun untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Nama saya Stephanie Lahundwitan. Saya seorang dokter umum, Master of Public Health, dan saya sudah berkeluarga, punya satu orang putri dan bernama Cheryl Maria Marella. Dia juga seorang sarjana sosial dari UPH dan mengambil masternya di UI untuk jurusan pengkajian terorisme internasional. Suami saya seorang kapten pilot bernama Robi Pangau. Sampai saat ini saya sudah pensiun dari pekerjaan saya di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tapi saya masih berpraktek pribadi sebagai seorang dokter umum. Saya terlibat di dalam gerakan Pro-Life Indonesia atau gerakan pencinta kehidupan Indonesia. Itu berawal dari kepedulian terhadap kehidupan karena melihat betapa tingginya angka aborsi yang ada di dunia ini termasuk di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu per tahunnya ada sekitar, oleh WHO dikatakan sekitar 1 juta sampai sekitar 2,5 juta bayi yang dimatikan di dalam kandungan seorang perempuan. Di dunia ini, aborsi itu ada sekitar 45 juta sampai 60 juta bayi yang dibunuh di dalam kandungan seorang perempuan. Jadi kita bisa membayangkan kematian daripada bayi-bayi itu mati dengan sia-sia tanpa ada orang yang bersuara untuk membela kehidupan, gitu ya. Oleh karena sebab itu, maka saya ikut terlibat untuk menyampaikan suara kepada atau memberikan edukasi kepada banyak orang, baik di sekolah-sekolah, untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk karyawan-karyawati, untuk orang tua, untuk pemuda, remaja, supaya mereka mengerti tentang masalah kehidupan itu. Kita harus tahu bahwa sejak sel sperma dan sel telur dari seorang perempuan, sel sperma dari seorang lelaki dan sel telur dari seorang perempuan, suami istri ini bersatu, kemudian itu menyatu, maka di sana sudah terjadi pembentukan atau awal daripada kehidupan. Dan kita tahu kalau sudah ada kehidupan, maka usia berapapun kehidupan itu tidak boleh diganggu-gugat untuk dimatikan gitu ya. Karena kita tahu, kenapa sih aborsi itu nggak boleh? Karena dari semua masalah moral, maka masalah yang paling mendesak adalah masalah yang melibatkan kehidupan dan kematian. Dan aborsi itu merupakan salah satu masalah tentang kehidupan dan kematian. Jadi, kalau kita membunuh dalam usia berapapun juga bayi itu, maka kita telah mengambil nyawa seseorang. Kita itu sudah melakukan satu pembunuhan. Kita harus tahu lebih dahulu apakah janin yang di dalam kandungan
ibu ini adalah seorang manusia atau bukan? Kalau jawabannya bahwa janin ini adalah manusia, maka mengapa bayi ini tidak memiliki hak hidup seperti ibunya yang juga memiliki hak hidup? Kalau dikatakan kita harus memilih karena ibunya mungkin sudah mempunyai suami, punya anak-anak, punya hak untuk mengurus dan sebagainya yang lebih banyak dibandingkan si bayi yang masih belum bisa apa-apa gitu ya. Siapa kita sampai kita mau memilih seperti itu? Apakah itu bukan haknya Tuhan, Sang Pencipta hidup? Oleh karena itu, yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah motivasi kita adalah waktu melihat ada kesulitan di hadapan kita, ada ibu yang bisa melayang atau bisa berbahaya bagi kehidupan si ibu ini apabila kehamilannya dilanjutkan gitu ya. Sehingga kita harusnya memberikan pertolongan, motivasi kita adalah harus memberikan pertolongan yang sebaik-baiknya sepanjang pengetahuan dan keterampilan kita sebagai dokter atau bidan untuk menolong dua-duanya. Jangan kita langsung berpikir bahwa oh ini ada masalah, yang satu mesti kita matiin supaya yang ini hidup. Nggak bisa kayak begitu. Ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat jauh ke dalam hati. Tuhan itu adalah Tuhan yang meneliti batin setiap manusia, sehingga Tuhan bisa melihat kalau motivasi kita salah ya kita ikut berdosa, kita ikut membunuh. Tetapi waktu motivasi kita benar, kita ingin menolong, tetapi ternyata dari hasilnya ada salah satu yang meninggal atau dua-duanya meninggal gitu ya, atau malah dua-duanya hidup. Itulah kedaulatan Tuhan. Kalau tentang masalah perkosaan dan kemudian perempuan yang diperkosa itu hamil, maka hal yang paling utama yang seharusnya kita lakukan itu adalah memberikan pendampingan kepada perempuan yang diperkosa, ya, menguatkan dia, memberikan banyak sekali pendampingan untuk dia sehingga dia boleh dikuatkan, gitu ya. Memang kita itu harus sangat berempati dengan seseorang yang mengalami pemaksaan yang tidak patut itu terhadap dirinya. Tetapi kalau si pemerkosa itu saja mungkin sudah bisa lari, tidak dihukum, tidak dipenjara, tidak semuanya, dia saja bisa lolos bebas. Kenapa anak yang tidak bersalah, anak yang tidak pernah ingin juga dia ada gitu ya untuk boleh dikandung, tiba-tiba dia yang harus disembelih, tiba-tiba dia yang harus dimatikan dengan begitu kejinya. Kenapa mesti seperti itu? Nah, seharusnya yang dipikirkan adalah bagaimana selain kita memberikan pendampingan kepada ibu yang hamil akibat perkosaan sampai dia berhasil melahirkan si bayi korban perkosaan ini, selanjutnya bayi itu boleh dirawat, boleh ditaruh di rumah singgah misalnya gitu ya, atau bahkan ada orang lain yang sudah lama mencari-cari anak kandung, ingin mengandung tapi nggak bisa gitu. Banyak kok orang yang mau merawat bayi-bayi ini gitu, banyak sekali. Saya ketemu dengan banyak sekali orang dan mereka ingin sekali merawat. Kalau kalian nggak bisa rawat, aku bisa rawat gitu. Tapi jangan bunuh bayi itu, karena dia pun adalah manusia. Dia pun punya hak untuk hidup. Bahkan kita tahu ada beberapa kasus, bahkan ada videonya gitu ya. Mereka itu adalah bayi hasil perkosaan. Tetapi puji Tuhan ibunya tidak membunuh mereka, tidak mengaborsikan mereka, tetapi melanjutkan kehamilannya sampai melahirkan. Dan kemudian ada bayi yang namanya Pam Stencil ya, orang Amerika. Dia kemudian ditaruh sama mamanya di keranjang, ditaruh di depan rumah orang gitu.
dan akhirnya dia ditemukan oleh suami istri itu, dan ada surat di situ bahwa dia itu adalah bayi korban perkosaan. Mamanya nggak sanggup untuk merawat dia gitu ya. Dan akhirnya bayi ini dibesarkan oleh suami istri itu sampai kuliah, sampai akhirnya jadi dosen, jadi tenaga pengajar yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengumpulkan anak-anak, remaja, pemuda untuk mendapatkan edukasi bagaimana cara berpacaran, jangan sampai jatuh ke dalam seks bebas, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak patut gitu ya. Itu dia bisa ajarkan dengan luar biasa sekali, dan kita lihat bagaimana dia jadi justru anak ini menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Begitu juga ada satu kasus lagi yang bernama Patrick. Dia pun adalah bayi hasil perkosaan, tetapi kemudian ibunya tidak mengaborsikan, dibiarkan lahir, tapi ke orang lain juga gitu ya yang merawatnya. Tapi Patrick mengatakan bahwa sampai saat ini dia sangat bersyukur dan boleh merasakan cinta kasih ibunya yang tidak menggugurkan dia. Dan dia akhirnya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan kemana-mana saja untuk membawa jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Jadi kita lihat ya, ada kasus-kasus yang luar biasa sekali. Kalau akhirnya bisa mereka, anak-anak ini akhirnya dididik mencintai Tuhan dan seterusnya, seperti itu. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pro-Life Indonesia itu adalah bagaimana mengkampanyekan usaha-usaha dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan baik di sekolah, di kelompok-kelompok remaja, kelompok pemuda gereja, di orang tua, dan lain-lainnya. Selain itu juga menyiapkan rumah kehidupan untuk merawat ibu yang batal aborsi dan bayi yang dilahirkan, dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia. Sedangkan visi dari Pro-Life Indonesia atau Perkumpulan Pencinta Kehidupan Indonesia adalah menjadikan perkumpulan yang dapat mempertahankan kehidupan manusia sejak awal pembentukan di dalam masyarakat Indonesia. Misinya adalah pertama, mencegah terjadinya penghilangan secara sengaja kehidupan manusia, dan yang kedua untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia. Itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Pro-Life Indonesia atau PLI. Karena itulah sesuatu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati saya sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Setelah saya berdoa kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan, sesuatu yang sekecil apapun untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi kita tidak ingin ada banyak orang, termasuk para remaja dan pemuda kita, yang nanti kejebak dalam masalah-masalah yang membahayakan hidup mereka itu. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang begitu canggih gitu ya, kalau sampai mereka salah melihat situs, masuk ke dalam pornografi, masuk ke dalam jebakan-jebakan, akhirnya jadi pengedar narkoba, jadi pemakai, jadi segala macam ya, ikut dalam free sex. Kemudian pokoknya begitu mudah terpapar dengan pergaulan yang salah dan sebagainya. Itu akhirnya nanti bisa menimbulkan kehamilan. Pergaulan yang salah kan bisa akhirnya nanti terjadi kehamilan, bisa akhirnya terjadi pembunuhan. Kalau kehamilan itu tidak disukai, maka akan terjadi menggugurkan kandungan atau aborsi gitu ya. Belum lagi di luar itu juga bisa terjadi karena pergaulan seks yang bebas. Kita tahu bahwa penyakit-penyakit menular seksual sekarang ini, infeksi menular seksual itu ada ribuan kali macamnya gitu ya.
Dan itu kan mengerikan kalau anak-anak bangsa kita akhirnya yang juga nanti akan menjadi orang tua semuanya mengidap penyakit-penyakit seperti itu, seperti apa gitu loh rasanya gitu ya. Itu yang benar-benar membuat saya sangat berbeban bagaimana mau ikut menata atau ikut untuk mengedukasi mereka supaya mereka bisa melihat bahwa kehidupan ini sebenarnya bagus banget. Kehidupan yang diberikan Tuhan itu jangan disia-siakan. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan, pakailah untuk hal-hal yang baik. Oleh karena itu, jagalah kehidupanmu. Jangan salah bergaul, jangan melakukan pergaulan bebas. Dan jagalah kesucian hidupmu, karena itu penting. Karena kalau kamu sekali terjebak dengan kehidupan yang salah, maka sengsara dan penderitaan itu akan mengikutimu mungkin seumur hidupmu dan juga keluargamu. Bukan cuma kamu yang akan mengalami seperti itu gitu. Nah, itu sebabnya juga kita ingin sekali memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak muda gitu ya. Juga untuk trainer-trainer supaya mereka nanti bisa berbicara di sekolah-sekolah juga, atau bisa membimbing, bisa mengkonsul, membicarakan hal-hal yang nanti akan membuat banyak orang tersadar bahwa kehidupan ini sangat berarti. Jangan disia-siakan dan pakailah untuk memuliakan Tuhanmu. Tantangan atau ancaman yang dihadapi pemuda masa kini, kalau dari berbagai sumber yang saya baca, yang saya lihat langsung dan sebagainya, itu kita lihat antara lain menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme pemuda. Seperti itu ya. Kemudian sepertinya kekurangpastian dalam mereka menghadapi masa depan. Ya, seperti itu. Kemudian belum seimbang antara jumlah generasi pendidikan yang tersedia, baik yang formal maupun yang non formal. Jadi masih banyak pemuda juga yang putus sekolah oleh berbagai sebab, sehingga bukan saja akan merugikan generasi muda sendiri, tapi juga bisa merugikan seluruh bangsa. Maka upaya-upaya untuk mengatasi itu adalah kita pertama harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh takut dan hormat kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup dan firman-Nya. Kemudian kita harus pandai-pandai memilih teman-teman yang benar, yang baik gitu ya, di sekelilingnya gitu, karena kita tahu ya pergaulan yang baik akan buat kita jadi baik, pergaulan yang jelek juga akan membuat kita jadi jelek. Gunakanlah teknologi itu dengan bijak. Nah, kalau salah ya nanti salah-salah semua jalan hidupnya. Jangan terlalu percaya kepada setiap informasi yang ada, harus dicek and recheck supaya jangan salah jalan. Dan kemudian tadi itu hindarilah pergaulan yang bebas yang hanya akan membawa pada sengsara di dalam kehidupan. Oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang saya jalankan ini baik praktek, kemudian masuk dalam gerakan Pro-Life Indonesia atau gerakan pencinta kehidupan Indonesia, juga ada berbagai-bagai kegiatan dan pekerjaan yang lain, itu dilakukan dengan sukacita ya, dengan hati yang senang karena Tuhan masih kasih saya usia gitu. Di dalam usia saya yang seperti saat ini, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa melakukan sesuatu gitu, why not gitu. Jadi saya harus bisa bergerak, saya jangan hanya berdiam, pasif, nggak peduli dengan keadaan lingkungan dan sebagainya, jangan seperti itu gitu. Tapi kalau kita memiliki semangat, kita punya spirit gitu ya, dan kita lihat bahwa memang tujuan hidup saya jelas gitu. Saya harus melakukan banyak hal, bukan hanya untuk diri saya atau kelompok saya, keluarga saya, tetapi untuk banyak orang.
biarlah melalui semua itu Tuhan dipermuliakan. Seperti itu. Dan juga saya ingat sekali firman Tuhan yang mengatakan, apabila kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita full heart gitu mengerjakan sesuatu, bukan karena terpaksa, bukan karena ya kewajiban sih gitu ya. Enggak kayak gitu, tapi benar-benar kita harus bekerja dari hati yang terdorong untuk ingin melakukannya dan bisa berguna bagi orang lain. Pesan saya atau ajakan saya untuk yang menonton di Heset Entertainment ini adalah, kalau ada masalah dengan kehamilan terutama, jangan sekali-kali langsung berpikir harus diaborsikan. Ingat bahwa saat sel sperma dan sel ovum sudah bertemu, di sana sudah terjadi konsepsi atau pembuahan, maka di sana sudah ada kehidupan yang diberikan oleh Tuhan langsung gitu ya. Jadi janganlah kita rusakkan, karena Tuhan tahu kapan Dia harus memanggil seseorang pulang, atau ini hanya satu ujian untuk bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan yang merawat kehidupan ini. Sedangkan untuk pesan-pesan saya untuk para pemuda remaja gitu ya, firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 9 itu mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Seperti itu. Jadi kita ingat, kita harus mengingat bahwa untuk seseorang bisa menjaga kelakuannya bersih, menjadi orang yang baik apabila dia memang hidup melekat dengan Tuhannya dan betul-betul mencintai firman-Nya. Pemuda supaya mengingat akan perannya sebagai agent of change dari suatu bangsa. Di sana ada moral force dan kemudian ada social control. Dan fungsi ini kalau berjalan akan sangat menolong masyarakat di mana dia hidup. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.